Ini ada rambu-rambu peringatan. 200 meter lagi ada perbaikan jalan. Ini di Jalan Gudian Ngapak ya. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe-nya bagi yang belum, yang baru saja menemukan channel ini ya. Nah, di depan tuh pasar Gudian, pasar induk Gudian yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo waktu itu ya. Nah, saya kan ini menunggu lampu bangju ini hijau ya, terus belok kiri. Nah, sekarang sudah hijau, sekarang saya akan belok kiri. Ini di perempatan Gudian ya. Oke Sobat UBC, saya sekarang menuju ke arah Jalan Gudian Ngapak. Jadi jalan di depan ini adalah Jalan Gudian Ngapak. Nah, saya akan melihat kembali situasi dan kondisi Jalan Gudian Ngapak, terutama yang belum diperbaiki ya, karena dulu sempat diprotes warga. Banyak sekali spanduk warga yang dipasang di sepanjang pinggir jalan, di sepanjang Jalan Gudian Ngapak, tapi di sebelah baratnya perempatan Gedungan. Nah, ini saya sedang menuju ke sana ya. Ini saya masih di Kapanewon Gudian ya. Jadi saya informasikan bahwa di Kapanewon Gudian ini banyak sekali home industry atau produksi bata merah ya, bata merah ya. Kemudian juga genteng. Yang utamanya adalah genteng ya. Genteng produksi Gudian ini telah tersebar luas ya di berbagai daerah. Kemudian di samping genteng, Gudian itu juga terkenal dengan produksi belut ya, belut goreng ya. Kemudian masih banyak lagi home industry yang lain, sehingga Gudian itu menjadi Kapanewon yang cukup ramai sekali dibandingkan dengan kota kecamatan atau kota Kapanewon yang lainnya. Nah, saya sedang berjalan ke arah barat ini. Nah, di depan sana, sebelah kanan jalan itu ada pasar relokasi Gudian yang mungkin sebentar lagi akan dikembalikan ke asal mulanya ya, tempat asal mulanya di pasar induk Gudian ya. Tetapi sampai sekarang ini belum, karena ada fasilitas yang belum dilengkapi ya, yaitu tempat parkir yang sedang dibangun di utaranya pasar Gudian. Nah, lokasi pasar relokasi dari pasar Gudian itu ada di Sidoluhur Gudian, Sleman ya. Jadi kalau dari pasar induk itu arahnya ke barat, kurang lebihnya ya 1,5 kilometer ya dari arah pasar induk Gudian. Nah, relokasi pedagang itu semula menyebar ya, ada yang di Sidokarto, ada juga yang di dekatnya pasar Gudian itu di sebelah timur lautnya atau lor wetane ya. Kemudian sebagian ada juga yang di sini, di Sidoluhur sini ya. Tetapi kemudian dijadikan satu relokasinya di Sidoluhur Gudian Sleman. Nah, di sebelah baratnya Sidoluhur itu adalah Desa Sidorjo Gudian ya, yang utara jalan. Kemudian yang selatan jalan itu masuk Kapanewon Moyudan. Nah, Sobat UBC, bagian jalan yang saya lewati sekarang ini sudah diperbaiki ya. Tadi nampak halus sekali ini, halus, kemudian juga lebar.
Dan pohon-pohon perindang yang ada di samping kiri kanan jalan ini dulunya banyak, sekarang sudah ditebang ya, sehingga jalannya tambah lebar ini. Jadi memang jalan Gudian Ngapak ini sebetulnya jalan yang cukup ramai ya. Kalau kita lihat ini jalan penghubung kabupaten ya, boleh dibilang jalan penghubung kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman di timur ya, di sisi timur, kemudian dengan Kabupaten Kulon Progo di sisi barat Sungai Progo. Karena jalan ini kalau terus ke barat nanti sampai ke jembatan Ngapak ya. Nah, di sebelah jalan jembatan itu adalah masuk Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Nah, sampai sini masih halus jalannya karena belum lama diperbaiki ya. Ini saya sampai di depannya kantor Balai Desa Sidorejo, Gudian Sleman. Saya akan terus ke barat. Nah, nanti di depan sana ada perempatan Gedungan ya. Perempatan Gedungan itu kalau ke kanan terus sampai ke Tempel, di Banyurjo Tempel sana ada proyek jalan tol yang melayang ya. Jadi nanti ada jalan tol di atas jalan Kelangon Tempel. Jadi jalan perempatan depan itu adalah perempatan Gedungan di jalan Kelangon Tempel. Nah, oke, ini di depan sudah agak rusak ini jalannya. Jadi baru sampai di sana ya, tapi di sini ada tumpukan material di kiri saya ini. Mungkin ini persiapan untuk memperbaiki jalan ya. Jadi di depannya perempatan Gudian tadi ada papan proyek ya. Papan proyek itu informasi bahwa jalan ini sedang dibangun ya, atau diperbaiki. Sobat OBJ, perempatan di depan itu kalau ke kiri sampai ke Jalan Nasional Jogja Wates. Kalau ke kanan sampai Tempel ya tadi. Dan kalau lurus sampai ke jembatan Ngapak. Kemudian menyeberangi Sungai Progo, itu sudah masuk Kabupaten Kulon Progo. Nah, di depan ini adalah perempatan Gedungan. Ini saya percepat ya, biar tidak ketutup lampu hijau. Saya akan lurus ke barat. Nah, di sini memang jalannya sudah mulai banyak kerusakan ya. Nah, ini sudah mulai ditebangi ini. Kita lihat di sebelah kiri sana ya, sudah ditebangi ini. Beberapa pohon perindangnya sudah ditebangi. Kita akan terus ke barat. Jadi mungkin sedang dimulai ya. Jadi langkah clearing atau pembersihan atau penebangan pohon-pohon itu juga dulu dilakukan sebelum perbaikan jalan dimulai ya, di ruas Gudian sampai Ngapak itu ya. Nah, di sini mungkin baru dimulai penebangan sebagian pohon ya. Tadi saya lihat. Nah, saya akan terus ke barat. Apakah sudah dimulai yang di sebelah barat, pertama yang mendekati jembatan Ngapak ya. Nah, saya sampai di depannya pasar Ngijon. Di kiri jalannya lah Pasar Ngijon. Pasarnya cukup ramai ya. Nah, ini ada petugas. Ini apakah kaitannya dengan proyek jalan?
Nah, ini ada papan ya, papan semacam pengumuman atau pemberitahuan sedang ada proyek perbaikan jalan. Jadi kemungkinan dimulainya di sekitar sini ya, sampai ke jembatan Ngapak. Jadi mungkin disesuaikan dengan anggaran atau dengan situasi dan kondisi jalan yang rusak ya. Nah, ini kelihatan di kiri sana banyak material, mungkin baru persiapan ya. Material-material udah banyak sekali di kiri jalan ini. Oke Sobat OBC, ini saya berjalan ke arah barat ya. Jadi sedang disiapkan nampaknya. Nah, spanduk-spanduk protes warga itu sekarang sudah tidak ada ya, karena sudah terlalu lama, mungkin rusak karena kepanasan kehujanan ya, terus menerus, sehingga rusak ya. Nah, di depan sana banyak sekali pekerja, Sobat OBC, bisa kita lihat sedang clearing ya, pembersihan ini nampaknya. Kita lihat di sini. Nah, ini sedang ada pembersihan atau penebangan pohon-pohon di sekitarnya ini. Memang dimulai dengan penebangan pohon-pohon di sekitar jalan ini yang nanti akan diperbaiki ya. Nah, kita lihat nih di kiri saya ini sudah banyak sekali pohon-pohon yang ditebangi. Terlihat di video ya, Sobat OBC. Saya ini banyak sekali pohon-pohon yang mulai ditebangi ya. Ini persiapan akan adanya perbaikan jalan ini. Dan di samping kanan ini juga sudah ditebangi. Oke, Sobat OBC, mari kita terus ke arah barat. Oke, kita akan menelusuri sampai ke jembatan Ngapak ya. Ini terlihat di sisi kiri kanan ini banyak sekali pohon-pohon yang sudah ditebang. Ini menandakan perbaikan jalan akan segera dimulai. Kita lihat ini pohon akasia mungkin ya. Jadi memang jalannya sudah cukup rusak ini. Dulu di sini banyak sekali spanduk-spanduk protes warga ya, karena jalannya sudah rusak. Nih ada tulisannya, jalan Gedean tak semulus jalani aja. Ya mungkin karena nunggu anggaran ya. Jadi memang semuanya serba perlu anggaran, sehingga butuh waktu dan butuh persetujuan dari berbagai pihak ya, berkaitan dengan dana itu. Nah, di sini sudah ditebangi pohon-pohon di pinggir jalan ini. Ini nampaknya nanti semua pohon-pohon ini akan ditebangi ya, pohon-pohon besar-besar ini. Tapi nebang pohon itu juga perlu waktu, karena harus mengatur arus lalu lintas supaya tidak membahayakan pengguna lalu lintas ya. Setiap nebang kemudian juga tidak numpuk terlalu lama, karena kalau numpuk terlalu lama juga bisa memenuhi area di sekitarnya, sehingga juga mengganggu aktivitas warga. Jadi mungkin begitu ditebang langsung diangkut ya. Nah, Sobat OBC, saya sampai di dekatnya SMA Negeri 1 Minggir ya. Tadi saya sudah masuk ke
Kapanewon minggir, sehingga tidak jauh lagi akan sampai ke jembatan Ngapak. Jadi Sobat OPJ, tadi di papan proyek itu sebetulnya ada keterangannya. Proyek ini akan dilaksanakan berapa hari kerja, kemudian berapa biayanya. Tetapi mungkin bagi orang awam yang penting adalah informasi bahwa jalan ini sudah mulai dikerjakan ya, dengan penebangan pohon-pohon di pinggir jalan yang dirasa mengganggu proses perbaikan jalan ini dan jangka panjangnya ya. Oke, ini saya sudah sampai di dekatnya Sendang Jatiningsih ya. Jadi di depan itu ada papan nama Sendang Jatiningsih ke arah selatan. Ini berarti sudah hampir sampai ke jembatan Ngapak di Sungai Progo. Nah, sebagai informasi, di sepanjang Sungai Progo ini banyak sekali jembatannya ya. Di utara jembatan Ngapak ini ada jembatan Kebon Agung. Kemudian di utaranya jembatan Kebon Agung ada jembatan Gantung Duit ya, itu merupakan peninggalan Belanda. Kemudian ada lagi jembatan di gerbang Samudra Raksa yang merupakan pintu gerbang masuk ke area Candi Borobudur. Itu kalau ke utara ya. Kalau ke selatan, di sebelah selatannya jembatan Ngapak ini ada jembatan Bantar. Dan ada juga jembatan kereta api Beling. Di utaranya jembatan Bantar, kemudian di selatannya ada jembatan Serandaan. Dulu jembatan Serandaan itu ada dua ya, tetapi yang jembatan Serandaan satu sudah dirobohkan. Dan di selatannya jembatan Serandaan 2 ada jembatan Pandan Simo yang sedang dibangun. Nah Sobat OPJ, ini saya sampai di jembatan Ngapak atau jembatan Kebon Agung 1 ya. Kalau tulisannya di sana jembatan Kebon Agung 1. Berarti di utaranya ada jembatan Kebon Agung 2. Demikian Sobat OPJ, mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat. Jika ada kesalahan informasi bisa dikoreksi dan dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.